Selamat sore sahabat Juru Mata. Kami sekarang tim Juru Mata sedang berada di Museum Keraton Kasepuhan dan kami sudah bersama Pangeran Zainuddin dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan kita juga ditemani Kang Aris. Kang Aris, sekalian kita di sini ini selain silaturahmi sama Pangeran, kita juga akan bercengkrama itu sekali Juru Mata, walaupun tidak seberapa. Tapi mudah-mudahan Pangeran suka ya. Ini buat silakan. Saya terima cenderamata-nya bukan berarti saya melihat barangnya, tapi wujud dari persaudaraan. Betul. Terima kasih. Terima. Ya, jadi buat sahabat Juru Mata, kita bersama Pangeran akan melihat kondisi di Museum Kebutuhan ini apa saja yang menarik mungkin buat sahabat-sahabat Juru Mata dengan youtubers yang lainnya. Silakan Pangeran, akan kita buat semuanya dulu. Mari. Ini pertama adalah kereta kencananya dari Keraton Kasepuhan. Betul. Ini namanya kereta Singa Barok. Ini biasanya digunakan oleh siapa? Digunakan oleh Sultan seorang diri. Digunakan oleh Sultan untuk upacara kirap. Kereta ini ditarik oleh kerbau putih. Tariknya oleh kerbau putih. Kereta ini mengandung banyak falsafah di dalamnya. Singa itu, maksud Singa Barong itu adalah makhluk prabangsa, sama seperti naga yang tidak ada makhluknya, menggambarkan sesuatu. Trisula itu lambang dari ketiga makhluk itu, ada gajah, ada naga, ada satu lagi sayapnya itu sayap burung, untuk berlambang kita bersahabat dengan negara-negara tersebut. Ya, di antaranya Cina, Mesir, India. Kalau berdirinya kencannya Dibuatnya tahun 1529. 1529 ini. 1529. Berarti ini sudah tua banget. Sudah tua banget. Dari mulai Sultan Sepuh ke-10 sampai sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kereta ini fungsinya untuk kirap di Sultan. Untuk kirap aja. Di dalam ini mengandung banyak sekali teknologi canggih sekarang yang diadaptasi oleh mobil-mobil zaman sekarang. Ya, diantaranya kereta ini tidak nempel ke badannya, tapi dibantu oleh kulit. Jadi si kereta itu lembut sekali kalau Jadi kayak shockbreaker ya? Semacam shockbreaker kalau zaman sekarang. Dan di depan itu ada lubang, itu fungsinya untuk power steering. Jadi dia kalau belok itu sudah tidak berat. Ada pelor di dalamnya. Kalau orang Cirebon bilang dia bulat-bulat kalau ada. Jadi dia kalau belok nyaman. Kemudian catnya ada kalau sekarang itu ada asli, ada apa itu? Bukan catnya itu yang metalik. Cat metalik. Jadi sahabat Juru Mata, ini kendaraan kereta kencana ini sebetulnya sudah modern di zamannya ya. Betul. Jadi teknik pembuatannya sudah canggih lah ya. Sudah canggih. Dan kebanyakan mobil-mobil modern zaman sekarang itu mengadopsi ya. Betul. Ya. Kemudian rodanya juga kita bisa lihat kenapa dia keluar. Itu spakbor, fungsinya untuk membuang kotoran agar tidak nempel ke kereta. Kalau zaman sekarang kan motor itu ada spakbor ya. Zaman dulu bentuk spakbornya kayak gitu kok zaman dulu ya. Itu besinya itu buat pemecah batu, jadi bisa ada batu pecah besi. Gitu. Silakan kita keliling sini dan lihat struktur kereta. Gamelan sekaten yang banyak kesohor di luar adalah hanya gong sekati. Nah, sekaten itu asalnya dari sahadatin atau dua kalimat sahadat. Fungsinya dulu untuk menyebarkan agama. Jadi filosofinya ini ya. Ya.
gamelan ini ditaruh di keramaian sebelum orang kumpul, dia nggak berhenti. Terus setelah orang ramai kumpul, mereka berhenti memainkan. Kemudian minta bayaran sama penontonnya berupa 2 kalimat syahadat. Artinya langsung tidak langsung mereka diajak masuk. Makanya disebut sekaten. Artinya 2 kalimat syahadat, syahadatin. Jadi kalau buat sahabat di rumah yang di rumah seluruh Indonesia, jadi ceritanya Doskaten ini cara menyebarkan agama Islamnya dengan lengkap dengan dikunci dengan 2 kalimat syahadat untuk mengajak masuk Islam. Luar biasa sekali ya kalau zaman dahulu ya. Jadi merangkul bukan untuk memukul, benar-benar ya. Jadi tidak perang. Ya, dakwahnya ini unik ya, dakwahnya lewat gamelan dan lewat wayang para wali. Makanya terkenal sekaten. Saat ini gamelan ini masih dipakai sampai saat ini. Hanya fungsinya setahun 2 kali dibunyikan untuk menyambut Sultan turun dari sholat yang di tempat tadi di bukan belakang di tadi sitting beliau di depan tadi ya, kita naik turun itu tadi lewatnya di situ dibunyikan untuk menyambut Sultan turun dari sholat. Berarti sampai sekarang masih setahun 2 kali. Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi begitu Sultan turun dari sholat Id atau sedang berjalan ke masjid, bunyi gamelan. Dan gamelan ini khusus Laras Salendro ya. Nah, buat sahabat juru mata yang mengerti tentang masalah gamelan ya, jadi ini larasnya Laras Salendro, dan alat gamelan ini dulu digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dakwahnya unik, tidak dengan cara kekerasan. Hanya diperdengarkan gong ini, kemudian orang pada kumpul dan membayarnya dengan 2 kalimat syahadat saja. Oke, untuk sahabat di rumah, mari kita ikutin lagi dengan bersama pengenalan untuk di tempat-tempat yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, ikuti jejak kami selanjutnya. Oke, sahabat juru mata, kita sedang berada di tempat apa yang disebut Batu Gilang atau Batu Kilan. Kilan itu artinya gilang atau kilan itu artinya jengkal. Jadi dipercaya sama penduduk sekitar sini, dulu batu ini adanya di luar. Sebelum kita bikin museum ini ditempatkan di luar. Batu ini sebetulnya fondasi bawah keraton. Tapi setelahnya dipercaya untuk melihat nasib. Nasib ya. Dijengkalin. Kalau misalnya jari kita pas untuk habis pas, katanya bulan itu kita dapat berkah luar biasa. Tapi kita tidak ini yang bisa coba nggak sekarang? Nggak bisa, karena iya. Kita sudah melestarikan. Betul. Melestarikan berarti tidak memakai, biar tidak rusak. Seperti itu. Takutnya kalau misalkan masih tutup orang-orang masih menginginkan dan mempercayai kan ya. Betul, itu yang kita jaga. Benar sekali. Memang harus hati-hati ya. Nah itu tidak terjadinya musyrik. Betul. Seperti itu. Jadi mempertahankan akhirnya. Nah, mari kita lihat yang lain. Jadi Sultan hanya khusus naik kereta Singaparna ini. Yang lainnya putra mahkota dan permaisuri, ada kereta khususnya di belakang. Di belakang ya. Mereka itu mengikuti dari belakang. Oh iya, bagian ini lukisan ini dibuat oleh seorang supranatural, seorang supranaturalis. Lukisan ini adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang kita kenal. Prabu Siliwangi berarti ya, yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi, rajanya dari Jawa Barat. Itu beliau seperti ini, konon katanya menurut penglihatan batin. Kemudian uniknya lagi, ini seperti hidup. Coba lihat mata sama kakinya. Kita geser kemana? Mata sama kakinya seolah selalu mengikuti. Silakan dicoba. Oh iya benar. Jadi seolah kita selalu dihadapi sama beliau. Silakan kan kalau bisa ini mau dicoba.
Ini jadi sahabat juru mata, jadi lukisan ini seperti hidup ya. Jadi kemana kita melangkah, Ya, akan sepertinya lukisan ini mengikuti ya. Saya akan mencobanya. Silahkan coba, biar tidak penasaran. Digeser cepat, agak cepat. Nah, lihat matanya, ke kakinya juga, balik lagi. Oh, jadi ini dibikinnya sama ahli spiritual ya? Ternyata benar ini sahabat juru mata, jadi kita kemana aja melangkah ini seperti menghadapi kita terus, jadi seperti mengikuti. Kayak mengawasi gitu ya? Kayak mengawasi. Lebih tepatnya dia menghadapi kita karena yang namanya bicara itu kan seharusnya menghadap seseorang. Menghadap seseorang. Jadi beliau ini mengikuti kemana arah si yang menghadap. Biasa sekali ya. Menghadap, selalu menghadap. Dari mata, kaki, sampai bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuhnya sendiri kalau dilihat dari depan itu besar, pendek, ya. Coba dilihat dari samping, dia tinggi besar. Berubah bentuknya. Oh iya, berubah loh. Sahabat juru mata dan para sahabat setia, ini benar-benar luar biasa sekali lukisan ini ya. Ini kalau kita posisinya di sini, ini posisinya seperti kecil dan gemuk gitu ya. Tapi begitu kita pindah posisinya ke sebelah sini, ini lukisan ini berubah menjadi tinggi besar. Ya, ini sosoknya luar biasa sekali dari lukisan ini, masya Allah. Benar-benar luar biasa ya yang melukis ini ya. Ini Maharaja Prabu Siliwangi. Mari kita lihat kereta untuk permaisuri dan putra mahkotanya ya. Kalau ini yang satunya untuk putra mahkota, kalau ini kalau untuk sunatan. Di ruangnya. Jadi saat dulu sebelum bila mana kita membutuhkan kereta sehingga barang sebagai simbol kita yang kita pakai adalah kereta di tingkat ini. Jadi kereta ini dulunya bisa dipakai untuk acara-acara keraton. Misal ada kirab, waktu itu ada festival keraton yang pertama 97 itu masih bisa dipakai. Ya, tapi untuk sekarang tidak bisa karena sudah masuk ke cagar budaya, benda cagar budaya, artinya sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Berarti sudah hampir berapa tahun itu sudah dipakai? Ini sudah lebih dari 20 tahun, 24 tahun. Karena walaupun dia tiruan, tetapi sudah kita daftarkan benda cagar budaya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, tadinya fungsinya hanya untuk itu, penggantinya dari kereta asli. Oh, yang tadi ya, seperti itu. Yang di depan tadi. Ya, kemudian di sini ada yang unik yang kita punya, salah satunya adalah ini adalah tengkoraknya buaya putih. Jadi perlu diketahui di sini buaya putih bukan makhluk gaib. Betul. Ada, betul, yang berkelainan gen berarti. Nah, ini tengkorak buaya putih. Ini jadi tahun berapa? Ini dari belakang 1925 ditemukan di sungai belakang namanya Kali Krian. Belakang kita tuh dilalui sungai besar. Ini ditemukan di sana buaya putih. Kalau ini apa, banteng ini ya? Itu tengkorak itu, kepala banteng, betul, dari Indramayu di Alas Loya. Indramayu ya. Ya. Dan kalau kita lihat ini semua benda-benda di sini itu titipannya masyarakat. Misalnya ada seseorang yang mempunyai benda-benda goib yang tidak bisa dia kuasai, dititipkan ke kita, didata oleh kita. Kapanpun anak cucunya mau ambil silakan kalau sudah mampu. Jadi mohon maaf, jadi ini maksudnya Pak Era, jadi ini tuh benda-benda Pusaka yang dimiliki orang lain, ya. Masyarakat orang lain yang tidak mampu merawatnya, titipkan ke kami di sini. Berarti kalau kawan Aris juga punya benda-benda pusaka semacam ini dan tidak mampu merawat, bisa dititipkan di sini. Betul, bisa, dan kita data kapanpun anak cucu atau mau diambil kembali ada. Kalau sudah sepuh ini bisa dititipkan nggak? Mau dititipkan sudah sepuh. Nah, ini sedikit saja Pangeran buat edukasi ke masyarakat ya. Silakan. Bisa diterangkan cara menitipkan proseduralnya gimana? Langsung daftar ke sekretariat kita di dalam sini, ada sekretariat kita,
daftarkan langsung, kita data, langsung kita taruh di sini. Itu pun kita akan rawat. Ya, siapa tahu kan sahabat juru mata yang merawat dari tidak mampu merawat karena mungkin konon katanya bisa membawa energi negatif atau apa gitu. Berarti yang disimpan di sini memang sebenarnya energinya masih ada mungkin? Energinya masih ada, hanya yang merawatnya sudah tidak mampu merawat gitu. Mungkin biasanya kalau energinya tidak cocok untuk benda tosan aji itu cenderung membuat yang pegang yang tidak mampu itu biasanya sakit-sakitan. Kemudian kalau orang sekarang bilang nggak hoki lah gitu. Tapi ini mohon maaf, orang kan sudah merasa tidak mampu karena ada isinya, atau energinya. Nah di sini di museum ini nantinya nggak jadi bermasalah gitu untuk karena ada khusus kita orang-orang yang ahlinya lah, bidangnya ya. Jadi kalau yang paling masalahnya mah kalau ini yang kosong ya. Gitu kan. Mari kita lihat lagi yang lain. Ini beberapa nggak sampai ke sini. Ini punya masyarakat semua. Ini masyarakat semua berarti ya dari ujung sana sampai di sini. Ini adalah benda-benda yang dulu dipakai buat perang-perangan prajurit latihan perangnya. Ini ya? Yang ini adalah titipan. Rampasan dari Portugis dipakai oleh kita untuk latihan perangan prajurit. Ya, untuk latihannya sampai ke sini. Nah kemudian ini disebut tombak cis. Jadi sampai saat ini di masjid kami itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa setiap khutbah Jumat itu bawa tongkat. Oh tempat. Tombaknya ditutupin, nggak kelihatan ini tombak. Tapi di zaman dulu, di saat orang khutbah pun, di saat ada keadaan genting, cabut, ikut. Untuk membela mungkin ya. Betul. Jadi mohon maaf ya, nggak akan kejadian seperti seperti ulama kita Yang kemarin ditusuk. itu ya. Iya, itu fungsinya untuk melindungi yang sedang di masjid. Gitu. Mari. Silakan. Ini saat ini dikenalnya alat rebus dari Banten, tetapi sama-sama kita ketahui Banten adalah putranya Cirebon. Sultan Hasanuddin Banten itu asalnya dari Cirebon. Ya, Hasanuddin Banten adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah. Dan zaman dulunya sebelum Banten mengenal rebus, ini sebetulnya adalah alat tes untuk kenaikan pangkat dari prajurit. Itu ditempelkan ke perut dan dipukul dari atas. Oh jadi kayak dipukulnya kayak gitu ya? Tiduran, dipukul dari sini. Yang tidak lulus bukan meninggal, hanya lecet. Lecet ini Tapi nggak masuk enggak? Karena siapapun yang sudah jadi prajurit di sini pasti sudah mumpuni. Karena itu Cirebon itu disebutnya adalah kota perdikan. Artinya perdikan adalah kota merdeka dari zaman ada sampai saat ini tidak pernah dijajah oleh pihak manapun. Karena Luar biasa ya. prajurit. Justru ini ya. yang biasa kita lihat di Banten itu justru berasal dari Cirebon ini ya. Dan ini alat tesnya aja seperti ini ngeri banget ini. Kecil sampai yang besar. Luar biasa ya prajurit Cirebon dulu ya. Kalau batu-batunya ini Batu peluru bandil. Batu peluru bandil adalah salah satu senjata yang dipergunakan untuk berperang zaman dulu yang pakai kulit yang diputar-putar seperti ini. Masih ada di Mesir. Kayak main gatrik kalau disuruh. Ya, Mohon maaf kayak di Palestina kali ya. itu persis. Itu persis karena kita budaya kita sama di sana Timur Tengah itu masih ada kaitan. Karena apa? Karena ayahnya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah asalnya dari sana. Gitu. Jadi kebudayaan ini juga masuk ke sini juga. Itu tadi di lambang kereta itu ada 3 negara. Cirebon itu asal katanya dari Caruban atau campuran. Itu artinya kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Arab, ada Cina, ada berburu.
pengetahuan banget nih. Ya, betul. Jadi disebutnya Cirebon atau campuran. Ada lagi yang bilang Cirebon adalah Cirebon, maksudnya airnya rebon, airnya udang kecil-kecil jadi tarasi. Makanya disebut Cirebon itu juga nggak salah, karena memang dari kita di sini. Luar biasa ya Demikian. sahabat juru mata ya. Ya. Ada satu lagi tempat yang kalau tidak hari Minggu tidak kita buka, itu adalah tempat khusus untuk pusaka-pusakanya Sunan Gunung Jati. Oh, masih ada, Pak? Masih ada. Tetapi saat ini ruangannya tertutup. Ini khusus. Ini ruang usaha Sunan Gunung Jati. Ini ruangannya khusus pusaka-pusaka, kemudian ada piring-piring yang kita punya untuk upacara adat Panjang Jimat. Ya, Panjang jimat itu seperti apa Pak ya? Panjang Jimat itu upacara untuk mengarak. Panjang itu artinya arak-arakan, jimat itu pusaka. Jadi Panjang Jimat itu artinya untuk mengarak pusaka. Panjang itu panjang ya, jimat itu pusaka. Jadi acaranya sebetulnya ini terjadi di saat Maulid Nabi. Maulid Nabi itu melambangkan kelahiran, Panjang Jimat itu melambangkan kelahiran Rasul. Ya, jadi perlambang lahir dari seseorang yang agung. Ya, jadi perlambang. Nah, itu kebetulan yang kita angkat adalah pusakanya piring. Yang kita punya ini pusaka piring. Disebutnya piring lodor. Piring lodor ini fungsinya di saat ada daerah yang kelaparan di sekitar Cirebon, kita isi piring itu makanan, kemudian kita sebar. Konon katanya satu piring itu kalau kita isi makanan tidak pernah habis. Baru setelah satu isi kampung kenyang baru habis. Luar biasa ya sahabat juru mata. Gitu. Berjuang lagi ya, jangan ada boleh. Nanti saya kasih fotonya, barangkali pemirsa di rumah ingin mengetahui seperti apa sih piring lodor, seperti apa sih Panjang Jimat. Nanti saya kasih dokumentasi. Untuk di dokumentasi yang lainnya. Seperti itu. Ini saya penasaran satu nih, Bang. Ini lucu nih soalnya. Nah, ini betul kurungan ayam. Hanya fungsinya sudah bukan jadi kurungan ayam. Itu satu paket dengan itu. Ini untuk upacara Tedak Siti atau mundul lemah. Biasanya bayi-bayi di sini sebelum 7 bulan dia menginjak bumi. Sudah 7 bulan. Sebelum 7 bulan. Jadi selalu kalau bayi sebelum 7 bulan itu dialasin di paha ibunya atau pakai tikar. Jadi tidak boleh menginjak bumi dulu sebelum ada upacara Tedak Siti atau mundul lemah ini. Upacara Tedak Siti adalah memperkenalkan bayi kepada bumi. Jadi ada upacara khususnya. Sebetulnya itu hanya simbolis, semua simbolis. Dari sini ke tangga dan kursi itu berjarak sekian meter, dipisahkan oleh segala sesuatu yang bertentangan. Misal bubur merah, bubur putih, kemudian ketan merah, ketan putih. Itu perlambang dunia dan isinya itu selalu terbalik diciptakan oleh Allah. Gitu. Kemudian kursi itu perlambang dari ibu yang mengandung si anak 9 bulan. Tangga itu perlambang air yang menuntut hidup si bayi. Kenapa tangganya 5? Itu lambang sholat, 5 waktu yang harus dikerjakan si bayi. Kemudian makanan itu perlambang segala sesuatu, baik buruk, terang gelap, siang malam, perlambang itu yang akan dilalui si bayi. Kemudian dalam kurungan ini setelah makanan itu ada beberapa benda, diantaranya ada padi, ada pensil, kemudian ada buku. Konon katanya semacam psikotes buat si bayi. Si bayi mana yang dipegang duluan? Di saat dia pegang buku misalnya, wah ini orang suka membaca, nantinya bakal jadi seseorang yang seperti itu. Jadi penuh dengan nilai filosofi ya. Filosofinya dalam sekali. Jadi baru setelah adanya peristiwa ini si bayi baru boleh menginjak. Ya. Itu artinya
dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang-orang dulu untuk menginjak bumi. Sebelum menghadapi dunia ini, Sebelum menghadapi dunia, sang bayi harus mengenal dulu isi dunia itu apa-apa saja. Itu luar biasa orang zaman ini. keren ya. Ya sahabat juru mata, itulah ya kearifan lokal yang Pangeran utarakan ini dari Cirebon ini. Sebenarnya semua mengandung arti ya, filosofi. Edukasinya juga sangat luar biasa buat kita semuanya ya. Oke, kita langsung ke tempat yang selanjutnya. Ini semua kita punya kitab. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab peninggalan asli. Kita punya satu gedung. Ini seperti ini, kitab-kitab ini sejarah, kitab-kitab ilmu pengetahuan, gitu. Ada kitab suci. Oh ini masih ada yang misalnya kitab zikir. Iya. Susunan zikir. Itu kitab zikirnya. Jadi kita dokumentasikan apa saja Sunan Kali itu mengucapkan zikirnya, kita dokumentasikan seperti itu. Jadi semua kitab ini masih asli semua. Kita punya satu bangunan, satu lokasi di belakang, itu isinya seperti kitab semua ya? Ya. Hanya kita pilih untuk dipajang di sini. Gitu. Dan masing-masing kelihatan sudah rusak ya. Ini karena ini udah berapa tahun nih? Wah, ini udah sepuh ini. Ini dari abad ke-14 sudah. Ratusan tahun. Ya. Wah, Arab juga masih ini ya. Ya, kalau ada tulisan itu sekarang aja kita buat tandai. Ada kita silsilah gitu. Itu pokoknya yang ada tulisan-tulisan sekarang itu untuk menandai aja. Ini tulisannya baru, tapi isinya tidak baru. Isinya lama tuh. Ada kulit bukunya. Kulitnya aja mungkin ya, ada di bingkai biar lebih menarik lah ya. Ini Pustaka Raja Purwa. Ini contoh dari sejarah. Ini kitab sejarah. Apa yang terjadi di Cirebon. Kemudian dari bawah situ macam-macam di sini. Ini kitab keilmuan juga ada di sini, gitu. Sampai ke sini. Ini pilihan kitab dari kita yang kita pajangkan di sini. Ini beberapa aja ya, nggak semua. Ini tulisannya bahasa apa nih? Ini campuran. Ini Hana Caraka. Hana Caraka, Ya. ya. Kemudian ada lagi yang gundul. Ini bahasa Cirebon. Oh, ini bahasa Ya, Cirebon. bahasa khusus Cirebon. Itu. Mungkin itu dulu. Ya, siap. Oke, buat sahabat juru mata, kita sudah mengelilingi museum ya, museum dari Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan. Yang mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang kita ambil ya, Kang Iwan ya. Dilanjutkan kembali. Gimana? Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen ya untuk rekomendasi ke teman-teman kalau ingin ke Cirebon. Nah, inilah tempatnya yang sangat luar biasa sekali. Ya kan, selain kita juga nambah pengetahuannya, mungkin sahabat juru mata juga untuk yang belum tahu ya, nambah juga ya, jadi nambah tahu banyak hal ya, termasuk filosofi yang ada di Keraton Kasepuhan. Betul sekali. Jarang kan yang di luar kota, mungkin yang di dalam kota Cirebon pun mungkin ya belum tahu semua, mungkin bisa jadi ya, Banyak. Sahabat juru mata, kalau kita tadi sudah ada di dalam museum, nah kita akan menuju ke istana ya. Istananya dari Cirebon mungkin ya. Istana Pakuwati kedua. Oh, Pakuwati kedua. Pakuwati, ya. Nah, ini adalah yang sangat menarik kalau Anda lihat di Google, ini adalah simbol dari Cirebon. Ya, ini adalah simbol dari Cirebon. Pasti yang akan muncul simbol ini ya, Pangeran ya. Karena kita adalah keturunannya dari Prabu Siliwangi. Oh, patung ini bukan sembarang patung, ada maknanya juga ya. Mungkin kita langsung saja ke tempat ya. Mari. Dalamnya aja. Ya. Ini istana Pakuwati kedua. Pakuwati kedua. Ruangan ini
namanya jeneng pangrawit. Ini seram di mukanya. Hari? Kemarin kita sudah jelaskan dan itu ya. Nah, ini adalah istana Pakunuatinya, bangunan utama di keraton ini di sini. Tapi sering dibuka nggak ya? Tidak khusus untuk itu upacara di saat Maulid Nabi. Di mulut aja ya. Panjang jimat itu ya baru dibuka umum, tetapi yang boleh masuk hanya undangan dalam sana. Itu sudah sana sultannya di sana. Memang tidak terlihat dari sini. Kemudian yang ada di keraton Kasepuhan. Udah cukup mungkin ya. Mungkin kamera bisa di-shoot Nah, itu Pak Sultan Sepuh Sultan Sepuh ya. almarhum yang ke-14. Untuk saat ini Sultan Sepuhnya Sultan Sepuh ke-15. Beliau Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Arif Nata Bimbingan SE almarhum. Demikian informasinya. Udah cukup ya mungkin ya. Oke, terima kasih buat sahabat di rumah sudah mengikuti jalan-jalan bersama Pangeran ya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, semoga bermanfaat, banyak ilmu-ilmu yang kita akan dapat ya untuk membagikan kepada masyarakat tentang kota Cirebon khususnya. Dan mohon maaf, tim Juru Mata jangan lupa mengucapkan terima kasih sama Pangeran Zainuddin ini karena telah meluangkan waktunya lumayan lama ya bersama kita ya, untuk melihat-lihat di sekitaran Keraton Kasepuhan ini. Betul sekali. Oke, jadi buat sahabat Juru Mata jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe, dan tetap ada di bawah untuk komen rekomendasi dan tonton selanjutnya. Oke, saya Aris Dawan, Saya Iwan dan Pangeran Zainuddin mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Sama-sama. Saya nanti live juga. Biar ikut